Oke, halo semuanya. Ketemu lagi sama aku Kak Zulfa, kode tentorku EZF. Dan kali ini kalian sedang menonton video pembahasan soal persiapan SNBT literasi bahasa Inggris. Kita sapa dulu nih semuanya ya. Hello and let's answer some interesting questions. Yeay! Udah siap semuanya? Nah, mari kita lihat dulu yuk, teks apa sih yang bakal kita bahas kali ini. Ini dia teksnya. Nah, di dalam SNBT, terkhusus literasi bahasa Inggris, bisa aja kalian menemukan bahwa di ujian tersebut ada 2 teks di dalam satu halaman. Wah, udah mulai dakdikduk sendiri tuh kalau udah ngelihat teksnya bukan hanya satu tapi 2. Tapi tenang aja dulu, ada baiknya aku ajarin kalian gimana sih kita nentuin topik atau nemuin topik dari 2 teks ini. Nah, biasanya aku akan membaca paragraf pertama dan terakhir dari setiap teks tanpa aku skip. Nah, hal ini aku lakukan supaya aku tahu nih masalahnya apa sih yang mau dibicarakan sama penulis dan sebenarnya kesimpulan dari masalah itu atau isu tersebut tuh apa. Oke, kita mulai aja dari teks 1 ya. Oke. Dari sini, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih di tahun 2010 para peneliti itu memperkirakan bahwa ada 8 miliar kilogram plastik telah masuk ke dalam lautan gitu ya, telah terdampar atau berada di lautan dalam 1 tahun. Jadi bayangkan ada 8 miliar kilogram plastik gitu. Nah, dan jumlah tersebut naik secara tajam di tahun 2015. Masalahnya apa nih? Ketika plastik-plastik itu enters the ocean, alias dia masuk ke lautan, dia terdampar di lautan, sampah-sampah plastik ini akan mengganggu ekosistem laut gitu. Udah gitu, dia bisa berjalan gitu ya ke lokasi-lokasi tengah atau lokasi-lokasi sentral gitu, lokasi pusat, dan di lokasi tersebut mereka akan membentuk namanya lautan sampah. Kalau di teks dibilangnya a trash island. Nah, di sini kalian bisa lihat di teks 1 paragraf 1 yang sedang aku baca di bagian tersebut. Nah, pulau sampah ini bisa menutupi area lebih dari 1,6 juta kilometer persegi. Wah, makin lama kayaknya gambaran si penulis soal sampah plastik ini mengerikan ya. Dari jumlahnya yang 8 miliar kilogram gitu. Terus pulau sampah yang luasnya bisa 1,6 juta kilometer persegi gitu. Nah, plastik-plastik ini never degrade, tidak pernah terurai gitu. Dia tuh nggak pernah terurai. Tapi biasanya plastik-plastik ini akan pecah dalam jumlah, sorry, dia pecah dalam bentuk yang lebih kecil, into smaller sizes. Dan semua itu akhirnya apa? Akhirnya sampah-sampah ini akan menjadi microplastics atau plastik-plastik mikro yang bertahan di lingkungan selama ratusan tahun. Nah, kalau dari segi bahasa kita bisa melihat bahwa teks ini menggambarkan masalah nih, ada isu tentang plastik yang ingin digambarkan sama si penulis. Oke, kalau udah tahu ada isu sampah plastik yang menggunung dengan segala macam kondisinya yang dia tidak bisa terurai selama ratusan tahun gitu ya, dia akan tetap tinggal di situ. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. Tadi kan aku bilang kalau paragraf 1 dan terakhir itu tidak boleh kalian lewatkan, tidak boleh kalian skip atau bacanya secara cepat meninggalkan banyak kalimat di situ, nggak boleh. Kalian harus baca secara utuh paragraf pertama dan terakhir. Tapi gimana dengan paragraf yang ada di tengah atau paragraf 2? Nah, biasanya aku akan baca 1 atau 2 kalimat pertama. Karena di situ nanti kita akan melihat sebenarnya benang merahnya seperti apa ya dari paragraf pertama. Nah, di sini dilihat bahwa ilmuwan di Universitas California San Diego telah menemukan nih satu bahan biodegradable, jadi bisa terurai gitu ya secara alami, yang didesain untuk menggantikan commonly used plastics atau plastik yang biasanya digunakan. Jadi ada inovasi nih dari para ilmuwan ini gitu untuk menciptakan plastik yang lebih ramah lingkungan.
atau kalau di sini dibilangnya biodegradable. Oke, sekarang kita lihat kalimat keduanya. The material, sorry ada kesalahan teksnya sedikit. Nah, the material started to biodegrade in seawater within 4 weeks. Nah, bayangin nih, jadi bahan inovasi terbaru dari para ilmuwan ini bisa terurai secara alami dalam waktu 4 minggu. Sekarang kita lihat, apa sih kesimpulannya dari teks ini? The research of this new plastic is joined by experts in biology, chemistry, and marine science. Jadi ternyata riset untuk menemukan plastik yang lebih ramah lingkungan ini sebenarnya adalah hasil dari kerjasama antara ahli biologi, ahli kimia, dan ahli ilmu kelautan nih. Nah, mereka telah menunjukkan bahwa it's possible to make durable plastics that also can degrade in the ocean. Jadi ternyata bisa nih menciptakan plastik yang lebih ramah lingkungan gitu ya, yang bisa terurai di laut tapi juga durable. Durable tuh apa Kak? Durable itu artinya adalah tahan lama. Plastik should not be going into the ocean in the first place. Oke, kita setuju bahwa plastik itu mau kayak gimana pun sebenarnya tidak boleh ada di laut, tidak boleh jadi sampah di laut. Tapi sekarang kalau mereka end up ada di laut, plastik baru ini bisa jadi makanan untuk mikroorganisme dan not harmful trash. Dia bisa jadi sampah yang tidak berbahaya lagi. Nah, dari sini kita bisa ngelihat loh, ada isu tentang plastik, tapi di paragraf-paragraf selanjutnya ternyata berisi soal solusi dari masalah tersebut ya. Jadi kalau aku tulis di sini ini solusi, sedangkan paragraf pertama itu berisi masalah. Oke, sekarang kita lihat benang merahnya ke teks 2. Plastic is everywhere and important to the growth of many industries such as packaging, building, and automotive. Jadi ternyata kalau teks 2 membuka teksnya itu dengan ngomong kalau plastik itu udah di mana-mana dan pasti penting untuk pertumbuhan banyak industri. Ada industri packaging, industri kemasan, building, industri yang berhubungan dengan bangunan misalnya, infrastruktur, juga otomotif. About 83.5% of consumer products rely on plastic in some ways. Jadi katanya 83,5% produk konsumen atau produk yang biasa kita pakai nih sehari-hari itu bergantung sama yang namanya plastik. Food without plastic packaging would spoil long before it reaches consumers' pages. Jadi katanya kalau makanan itu nggak ada kemasan plastiknya, bisa jadi makanan ini akan lebih cepat nih membusuk atau lebih cepat memburuk keadaannya gitu ya. Atau jadi nggak bisa dikonsumsi lagi gitu. Bahkan sebelum kita taruh nih di kulkas gitu. Nah, PVC pipes made of plastic are essential building part that reduce leakage and corrosion to conserve water and energy. Jadi katanya PVC pipes atau pipa-pipa PVC yang dibuat dengan plastik gitu ya, itu kan sebenarnya adalah bahan yang esensial, penting banget untuk bangunan. Supaya apa? Mengurangi kebocoran, mengurangi korosi, leakage, kebocoran. Jadi dia bisa menjaga air di situ, juga energi. Nah, plastics make cars dramatically lighter, which increases fuel efficiency. Jadi katanya plastik juga berguna nih di otomotif. Nah, bikin apa nih dia? Gunanya mobil bisa secara dramatis gitu ya, jadi lebih ringan gitu. Nah, nantinya kalau namanya mobil itu bisa lebih ringan, dia bisa meningkatkan efisiensi bensin. Nah, lihat kan teks 1 dan teks 2 bedanya apa? Bedanya kalau teks 2 ini dia lebih menyorot soal manfaat plastik di berbagai lini industri gitu. Jadi ini manfaat plastik. Sekarang kita lihat, apa ya persamaan antara teks 1 dengan teks 2 di sebelah mananya? Ternyata ada di paragraf keduanya. Aku highlight dulu biar bisa kalian ngelihat di mana ya letak persamaan yang ke satu sama yang kedua. Ternyata di sini juga ada nih para peneliti. Ada kerja para peneliti lagi di teks 2 yang
Mereka berusaha untuk improve the plastic recycling process since it was realized that plastic was harming the environment. Jadi para peneliti yang disebut di teks 2 itu katanya bekerja untuk meningkatkan proses daur ulang plastik karena mereka sadar kalau plastik ini membahayakan lingkungan. Nah, recycling plastic not only helps the environment and reduces trash, but it also creates more jobs. Jadi katanya mendaur ulang plastik itu nggak hanya membantu lingkungan lah gitu ya, menjaga lingkungan, mengurangi sampah, tapi juga dia bisa menciptakan lapangan kerja baru nih, lebih banyak lapangan kerja nih di hal yang dinamakan plastik ini loh, dia bisa menciptakan lapangan kerja. Oke, kita lihat paragraf ketiga. Ujungnya mau kemana sih sebenarnya teks ini? Modern recycling techniques can transform plastic into more useful products. Jadi, lihat ya benang merah antara paragraf 2 dan paragraf 3. Di paragraf 2 kita mulai diperkenalkan soal daur ulang plastik gitu ya, yang bisa membantu lingkungan, menjaga lingkungan gitu ya. Nah, sekarang dia lebih detail lagi nih. Modern recycling techniques can transform plastic into more useful products. Ternyata daur ulang plastik bisa mengubah nih plastik ini menjadi barang yang lebih berguna. Wah, keren juga ya. Beberapa ahli bahkan sudah melihat kesempatan untuk membuat to make jet fuel from plastic. Wah, ada nih kayaknya cara untuk membuat bensin untuk jet tapi dari plastik. Wah. However, even a simple recycling strategy has commercial benefits. Jadi katanya strategi daur ulang yang sederhana aja sebenarnya itu punya manfaat secara komersil nih. Lebih dari 3 juta botol plastik telah diubah menjadi pillow filler. Nah, jadi isi bantal. Di mana? Di IHG Hotels and Resorts. Oke, mulai kelihatan apa persamaan teks 1 dan teks 2? Teks 1 dan teks 2 ini sama-sama berbicara soal inovasi yang dilakukan para peneliti dari benda yang bernama plastik. Gitu. Lagi-lagi kalau dilihat sebenarnya usaha mereka berdua ini, usaha peneliti-peneliti di 2 teks ini untuk ngasih tahu ke kita nih bahwa plastik itu bisa loh dijadiin barang yang lebih ramah lingkungan, gitu ya. Customers are happy to sleep well and use a product that benefits the environment according to IHG, and it is all thanks to plastic. Jadi customers ternyata seneng loh dengan bantal baru yang berisi plastik-plastik ini, dan katanya nih mereka juga senang pakai produk yang ternyata bisa menyelamatkan lingkungan gitu menurut keterangan dari IHG. Oke, sekarang kalau aku zoom out, mungkin kalian akan melihat persamaan antara keduanya. Jadi paragraf ketiga dari teks 2 atau paragraf terakhir dari teks 2 itu juga sama-sama ngomongin soal solusi dari plastik yang sering disebut nggak ramah lingkungan. Oke, sekarang kita coba ke nomor 31. Nomor 31 bilang kalau which of the following statements is an opinion from text 1? Nah, di sini kalian bisa tahu bahwa pertanyaan nomor 31 minta kalian untuk dari teks 1 ini mana sih kalimat yang merupakan opini? Oke, jawabannya adalah yang C. Plastics should not be going into the ocean in the first place. Kenapa ya? Kok harus C? Gitu. Aku juga udah naruh di bagian bawah, kalian bisa ngelihat alasannya ya, bahwa salah satu alasannya ada pada kata should. Menurut Cambridge Dictionary, should merupakan kata kerja modal yang digunakan untuk mengungkapkan duty. Apa itu duty? Kewajiban. Atau di Cambridge Dictionary disebutkan bahwa should is used to say or ask what is correct or the best thing to do. Jadi dia ngasih tahu kita sebenarnya sebaiknya kita ngelakuin hal kayak gimana sih sebenarnya, mana sih yang baik, mana sih yang enggak gitu.
Nah, dengan kata lain sebenarnya should digunakan dalam bentuk opini, dalam bentuk pendapat, atau dalam bentuk saran. Sebaiknya harus kayak gimana sih kita gitu melakukan sesuatu. Nah, that's why kenapa jawabannya adalah yang C. Plastics should not be going into the ocean in the first place. Pertanyaannya kenapa bukan opsi lain? Kenapa opsi lain jadi salah gitu? Nah, kalau yang A, these plastics never degrade, but rather break up into smaller sizes. Ini bukan opini, tapi sebenarnya ini adalah fakta. Plastik itu memang tidak akan pernah yang namanya terurai gitu. Dia tapi akan pecah dalam ukuran yang lebih kecil gitu ya. Recycling plastic not only helps the environment and reduces trash, but it also creates more jobs. Nah, ini kenapa ya kok nggak ini aja yang kita pilih? Ternyata ini ada di teks 2. Pertanyaannya kan balik lagi, mana sih yang merupakan opini dari teks 1? Nah, sayangnya yang B ini tidak ada di teks 1, adanya ya di teks 2 gitu ya. Oke. Terus yang D, they eventually become microplastics that stay in the environment for hundreds of years. Ini lagi-lagi juga fakta, bukan opini. Nah, ini adalah kalimat yang ada di teks 1, tapi dia bukan pendapat, dia adalah fakta. Akhirnya plastik itu akan menjadi microplastic, itu kan fakta. Kejadian yang sebenarnya ya memang akan seperti itu gitu ya. Yang E, customers are happy to sleep well and use a product that benefits the environment. Kesannya kayak ini opini ya. Customer itu seneng, konsumen seneng, mereka bisa tidur nyenyak gitu ya. Loh, ini kan opini Kak. Iya, tapi dia tidak ada di teks 1. Melainkan dia ada di teks 2. Begitu. Gimana? Sudah paham? Oke, mari kita lanjut ke next question. Next question, coba aku zoom dulu pertanyaannya biar kalian bisa ngelihat lebih jelas. What is the relationship between text 1 and 2? Nah, ini juga biasanya jadi pertanyaan nih pas SNBT. Kalau kalian berhadapan dengan 2 teks dalam satu halaman, gitu ya. Oke, yang mana? Ayo, ketemu enggak? Ada yang tahu? Ternyata jawabannya adalah yang C. Nah, ada nggak di antara kalian yang tebakannya betul? Nah, jadi hubungan antara teks 1 dan teks 2 itu sebenarnya adalah kedua teks menjelaskan apa yang para ilmuwan sudah lakukan untuk menyediakan plastik yang tidak membahayakan lingkungan. Jadi kalau ada kata baru nih buat kalian di kalimat ini mungkin ada beberapa kali ya, kayak provide itu menyediakan, harm itu artinya membahayakan, environment sendiri kita sebut sebagai lingkungan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi hubungan antara kedua teks ini ya keduanya sama-sama ngasih tahu apa ya yang dilakuin sama ilmuwan untuk menyediakan, menghadirkan plastik yang tidak membahayakan lingkungan. Oke, masih ingat nggak penjelasanku di awal soal solusi-solusi dari para peneliti, para ilmuwan untuk menciptakan plastik yang tidak mencemari lingkungan? Di teks 1, kalau kalian ingat, mereka menyediakan plastik yang biodegradable, ya, yang bisa menggantikan plastik pada umumnya. Di teks kedua, kalian menemukan bahwa di teks kedua nih kalau kita perjelas, dia ada di paragraf kedua yang sangat jelas dia ngomong, itu adalah researchers have been working to improve the plastic recycling process since it was realized that plastic was harming the environment. Jadi mereka berinovasi meningkatkan proses daur ulangnya plastik. Bahkan modern recycling techniques itu bisa mengubah plastik menjadi produk yang lebih berguna. Jadi dua teks ini sama-sama berbicara soal inovasinya macam apa sih? Oke,
Kayak gitu penjelasannya. Jadi kedua teks memaparkan upaya para ilmuwan untuk berinovasi menciptakan plastik ramah lingkungan. Dan aku ngasih catatan di sini, perhatikan paragraf pertama dan terakhir dari masing-masing teks. Tanpa meninggalkan paragraf kedua tentunya. Oke. Lanjut. Pertanyaan terakhir nih. Nah, coba kita lihat, kita sorot ke nomor 33. Nah, okay. Based on information from the two texts, which of the following will most likely happen in the future? Kalian paham gak nih maksud pertanyaannya? Jadi berdasarkan informasi dari dua teks tersebut, mana ya di antara opsi yang ada nih dari A sampai E, situasi yang mungkin terjadi di masa depan? Apakah A, sampah plastik di lautan tidak bisa dihindari lagi? Atau yang B, tidak mungkin untuk mengawetkan makanan nih tanpa plastik biodegradable, ya. Atau yang C, disposing plastic waste into seawater will create more job opportunities. Jadi membuang sampah plastik ke laut akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak. Atau yang D nih, organisme laut dapat digunakan untuk mendaur ulang plastik menjadi bantal. Atau yang E, tidak ada nih kewajiban kita untuk secara penuh gitu ya, melarang penggunaan plastik dari dunia ini. Jadi benar-benar 100% plastik tidak akan digunakan lagi di masa depan. Tidak ada tuh kewajiban kita untuk menghentikan penggunaan plastik secara penuh. Ya, mau tebak dulu nggak? Udah dapet belum nih jawabannya? Ayo. Gimana? Aku kasih tahu ya jawabannya. Jawabannya adalah yang E. Gimana? Tebakan kalian benar? Apa ya alasannya? Nah, ini seperti kita sedang menduga-duga nih di masa depan akan terjadi apa. Nah, jadi tadi kan sudah disebutkan kalau plastik itu secara sadar orang-orang bahwa plastik itu berbahaya. Plastik itu tidak bisa terurai, dia akan tetap ada di lingkungan selama beratus-ratus tahun. Tapi kan dua teks ini menggambarkan bahwa ada loh solusinya. Jadi, oleh karena itu, di masa depan penggunaan plastik tidak akan sepenuhnya dihentikan atau dilarang. Gimana? Semoga kalian mendapatkan penjelasan yang cukup jelas ya dari aku dari nomor 31, 32 sampai nomor 33. Nah, kita coba lihat lagi biar kalian lebih jelas. Oke. Aku rasa sampai di sini dulu nih penjelasan dari aku untuk 3 nomor ini. Kalau misalnya kalian merasa masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, jangan lupa panggil tentor-tentornya di cabang. Ya, jangan dianggurin. Mereka dengan senang hati akan menjawab pertanyaan kalian semua. Okay, everyone. Thank you for watching. And from me, Kak Zulfa, I'll say see you on the next session. Bye-bye. Have a good day, everyone. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!